Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang mengajar pasangan bersikap jujur. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bukannya menganggap bahwa pasangan kita tidak jujur Bapak Paul, tetapi memang ini sesuatu yang penting di mana kita perlu mengajarkan sikap jujur kepada pasangan. Tapi menurut saya ini harus dimulai dari diri kita sendiri Bapak Paul. Kalau kita tidak jujur, bagaimana kita bisa mengajarkan pasangan kita itu jujur Bapak Paul? Betul, jadi kalau kita menghendaki pasangan kita jujur, nah kita lah juga harus hidup jujur ya. Nggak bisa mengharapkan sesuatu yang kita sendiri tidak melakukannya. Namun saya kira kita perlu mengangkat topik ini Pak Gunawan karena pada faktanya adalah tidak semua orang dibesarkan dengan nilai moral yang baik. Itu adalah kenyataan. Nah, waktu kita itu menikah dengan pasangan kita, kadang-kadang barulah kita menyadari, kok dia orangnya nggak jujur ini ya. Waktu masih berpacaran kita nggak bisa melihatnya, tapi setelah menikah baru terlihat. Dikit-dikit kok berbohong. Kita tahu faktanya apa, tetap waktu menyampaikannya dia harus memutar-mutar balikannya. Nah, sudah tentu hal-hal kecil seperti ini mengganggu. Nah, saya tidak akan membicarakan tentang ketidakjujuran yang lebih serius ya, misalkan dalam kasus perzinahan, perselingkuhan, tidak. Saya memang lebih mau memfokuskannya ini pada ketidakjujuran di dalam hal-hal yang bersifat sehari-hari. Ya, justru yang sehari-hari ini yang kadang-kadang karena berulang-ulang kali dilakukan lalu menjadi semacam duri di dalam pernikahan, Pak. Betul sekali, dan pasti kita itu akan frustrasi banget kalau pasangan kita itu tuh, ngomongannya nggak bisa dipegang, terlalu banyak yang nggak benernya. Ya itu, apakah karena latar belakang keluarganya atau memang dia sendiri yang mutunya seperti itu gitu, Pak? Memang campuran dari semuanya Pak Gunawan ya, ada pengaruh-pengaruh latar belakang, dan juga ada pilihan-pilihan yang dibuat oleh pasangan kita. Nah, maka saya kira kita perlu untuk bisa membahas dengan seksama ya, satu persatu. Karena kita tidak bisa mengelompokkan mereka itu dalam satu kategori dan bereaksi dengan satu cara, yaitu marah. Sebab itu, kalau itulah reaksi kita ya, dan menyamaratakan semua penyebabnya, seringkali itu nggak efektif ya. Maka kita mesti tepat sasaran. Kita mesti mengerti dulu mengapakah pasangan kita itu tuh kok terlalu sering ya bersikap tidak jujur. Apa tuh yang membuat dia menjadi seperti ini? Ya, rasanya kita juga perlu melihat diri kita sendiri, Pak Paul. Mungkin pasangan kita itu merasa tertekan atau takut dengan apa yang kita lakukan sehingga dia ya berkata, saya terpaksa ini melakukan kebohongan gitu. Betul sekali Pak Gunawan, sebab kalau kita memang bersikap seperti itu, sudah tentu ya sikap-sikap kita itu akan mempengaruhinya. Nah, maka saya kira ada baiknya memang kita menyimak satu persatu kira-kira apa tuh penyebab-penyebabnya. Yang pertama adalah kita harus bertanya ya, apakah ketidakjujuran ini merupakan upaya untuk menutupi dosa? Ya, ada memang pasangan yang sebetulnya tuh berbohong untuk menutupi dosanya. Misalnya dia itu tuh malam-malam pergi dengan teman-temannya atau mengantar kliennya ke klub-klub malam, dan di sana akhirnya ikut-ikutlah berbuat dosa. Misalnya memegang-megang, menyentuh-nyentuh ya lawan jenisnya dengan tidak sepatutnya, mengeluarkan kata-kata yang juga penuh dengan dosa. Belum lagi mungkin melewati batas ya. Nah, hal-hal seperti ini nih sudah tentu memang dosa dan dia tahu itu salah. Nah, makanya waktu ditanya oleh pasangannya dia berbohong. Ya, dia menutupi dosa itu dengan dustanya. Jika memang ini merupakan upayanya untuk menutupi dosa, kita harus memperhadapkannya dengan firman Tuhan. Jadi maksud saya begini,
Daripada kitanya yang bereaksi ya, marah, kita nggak suka lah, saya sebel, saya benci sama apa-apa. Lebih baik kita dengan tenang mengingatkan dia akan firman Tuhan. Biarkan dia kembali ya, melihat ya, cahaya atau sinar kekudusan Tuhan, kehendak Tuhan. Sehingga dia akhirnya diingatkan. Waktu dia di sana, kita tidak di sana bersamanya, ada Tuhan di sana yang mengawasinya dan melihatnya. Maka dia harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu kepada Tuhan. Ya, dan kita harus ingatkan Tuhan tidak berkenan dengan dosa dan kita harus takut akan ganjaran Tuhan. Namun kita juga harus menegaskan bahwa kita pun tidak dapat menoleransi dosa dalam pernikahan. Sebab pada akhirnya dosa yang bersemayam dalam pernikahan akan menghancurkan sendi pernikahan, yaitu percaya kita, respek kita, dan kasih kita. Ya, ada kekhawatiran di pihak yang dibohongi, Pak Paul ya. Kalau diperhadapkan dengan firman Tuhan, khawatirnya pasangannya itu makin menjauh dari Tuhan sendiri. Jadi mungkin tidak mau ke gereja atau tidak mau baca Alkitab lagi. Itu kekhawatirannya, Pak Paul. Nah, sudah tentu kalau misalkan ini terjadi sekali, ya kita menghadapinya juga dengan lebih lemah lembut dan sebagainya. Tapi kalau berulang ya, saya kira sudah pada tempatnya lah kita itu tuh memperhadapkannya dengan firman Tuhan untuk mengingatkannya bahwa pertanggungjawabannya yang terutama bukanlah kepada kita, tapi kepada Tuhan. Bahwa dia tidak bisa menutupi apapun di hadapan Tuhan dan semua itu terbuka lebar di mata Tuhan. Jadi kita sekarang ya mau mengingatkannya bahwa memang saya nggak akan bisa tahu, saya nggak akan bisa melakukan apa-apa. Tapi ingat Tuhan melihat. Jadi selalu kita tekankan hal itu. Iya. Apakah ada hal lain yang bisa kita pelajari, Pak, atau perbuat, Pak? Yang kedua adalah kita harus bertanya apakah ketidakjujuran ini merupakan upaya untuk lari dari tanggung jawab. Ya. Kadang-kadang pasangan itu terbiasa dengan dusta untuk melepaskannya dari tanggung jawab. Misalnya ya, sejak kecil ia telah belajar untuk lepas dari tanggung jawab karena mungkin memang dengan mudah ia dapat mengelabui orang tuanya. Jadi setiap kali ia berhadapan dengan tanggung jawab, maka muncullah dalih agar ia terbebaskan dari tanggung jawab. Ya, nah pola perilakunya yang bisa kita lihat adalah ini. Ya, daripada berkata tidak mau atau tidak suka, dia dengan cepat akan mengatakan ya, namun tidak mengerjakannya. Sewaktu ditanya, kok nggak dikerjakan? Maka dalih demi dalih lah yang meluncur dari mulutnya. Nah, ada anak-anak yang seperti ini, waktu masih kecil, nggak suka diberikan tanggung jawab, mengelak dengan dalih demi dalih. Nah, orang tuanya rupanya itu bisa termakan, sehingga ia membiarkan. Nah, si anak akhirnya tahu, oh dia punya ilmu nih untuk lepas dari tanggung jawab, yaitu berdusta, menciptakan skenario yang nggak ada dan yang nggak benar. Kepada guru di sekolahnya, akhirnya dia praktekkan ilmu itu, ada keberhasilannya juga. Wah, dia makin akhirnya gemar menggunakan ilmu berdusta ini, sehingga nanti setelah menikah dengan kita, itulah juga yang dilakukannya. Kita minta dia tolong, kita minta dia bertanggung jawab untuk ini dan sebagainya. Muncul dalih demi dalih. Mula-mulanya bilang iya, oke, tapi nggak dikerjakan. Kalau kita konfrontasi, wah muncul alasan. Ya, nah kalau kita mengetahui atau menyadari bahwa memang itulah masalahnya, Pak Paul, apa yang bisa dilakukan? Saya sarankan kita berbincang dengan dia ya. Kita ya jabarkanlah tanggung jawab yang mesti dipikulnya. Sebagai bagian dari keluarga, ya kita bisa daftarkan atau kita bisa sebut. Saya perlu ada orang yang bisa membuang sampah. Saya perlu ada orang yang bisa mengantar anak. Ada yang bisa menjemputnya. Jadi kita sebutkan semua itu. Kemudian kita tanyakan kepada dia, manakah tanggung jawab yang sanggup dilakukannya. Dan manakah yang tidak diinginkannya. Kita jadi berikan dia pilihan itu. Nah, beritahukan juga kepada dia bahwa daripada mengatakan ya, tetapi tidak dikerjakan, lebih baik mengatakan tidak. Jadi kita minta dia untuk berkata iya atau tidak dengan jujur.
Dan daripada dia memilih 6 atau 7 tanggung jawab, kita mau realistik dengan dia dan berkata bagaimana mulai dengan 1 dulu. Dan kita evaluasi nanti bagaimana. Sebab siapa tahu 1 aja nanti belum tentu bisa. Udah 1 dulu dah. Jadi ada kalanya orang itu tuh berdusta, ya, karena memang ingin menyenangkan hati kita, ya. Jadi buru-buru bilang iya, tapi akhirnya nggak dikerjakan. Dan itu kan bukankah lebih mengecewakan kita? Iya, memang ada pasangan yang merasa dituntut untuk melakukan sesuatu itu dan dia merasa ini menjadi suatu tuntutan buat dia, Pak Boy. Tapi untuk mengatakan menolak, dia juga merasa tidak pada tempatnya, ya. Dia mestinya melakukan itu, tetapi itu merasakan, yang dia rasakan adalah ini suatu tekanan buat kehidupannya, Bapak. Ya, maka kalau itulah yang dihadapinya, jangan sungkan untuk berbicara langsung kepada pasangannya dan berkata, saya mau berbagian dan menolong, tapi jujur ada yang saya memang kurang begitu suka atau saya rasanya nggak bisa lah. Bagaimana kalau saya kerjakan yang ini saja? Daripada saya menjanjikan yang muluk-muluk dan nggak saya lakukan, saya lebih baik ya tetapkan hati untuk mengerjakan hal-hal ini dan saya akan kerjakan dengan setia. Nah, pembicaraan seperti inilah yang lebih membangun daripada pasangan bereaksi dengan kemarahan dan berkata kamu pembohong, mulut kamu nggak bisa dipercaya, janji kamu kosong, bilang iya tapi nggak dilakukan, alasan saja, selalu memberikan alasan. Nah, daripada mengatakan hal seperti itu, mendingan ya ajak dia duduk, lihat apa yang bisa dikerjakannya, dan pilih 1, ya udah, itu saja dah. Ya, apalagi kalau dikatakan tidak bertanggung jawab, nah itu malah marah gitu Bapak ya. Betul, meskipun ya memang ada benarnya, memang betul dia nggak memikul tanggung jawab itu. Iya, apakah ada pelajaran yang lain Bapak? Kita harus bertanya ya, apakah ketidakjujuran ini merupakan upaya untuk memperoleh apa yang diinginkannya dengan mudah. Ada orang yang tidak rela membayar harga untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu sebabnya ia berdusta untuk memenuhi keinginannya. Orang seperti ini biasanya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Dan salah satu cara yang digunakannya adalah berbohong. Ya. Nah, jika inilah situasi yang melatar belakangi sikap tidak jujur pasangan, kita perlu mengajaknya bicara tentang keinginannya itu dan merancang suatu kerjasama agar keinginannya dapat terkabul. Kita juga dapat menunjukkan niat baik kepadanya, yaitu kita katakan ya, kita bersedia membantunya untuk mendapatkan apa yang diinginkannya tanpa harus berbohong. Jadi memang dia akhirnya terbiasa Pak Gunawan berbohong supaya mendapatkan yang diinginkannya. Ya, nah kita ya bicara langsung sama dia dah. Yang kamu inginkan apa sebenarnya sekarang ini? Dan misalkan dia sebut, ini yang saya inginkan. Oke, yuk kita rancang yuk. Gimana caranya bisa mendapatkan hal itu dengan cara yang halal, dengan cara yang benar, jujur, bukan dengan cara berbohong. Jangan sampai dia akhirnya tuh mudah sekali berbohong. Inilah cikal bakalnya perbuatan kriminal Pak Gunawan. Orang-orang yang akhirnya menipu kanan kiri, bohongin orang kanan kiri, ambil duit orang, kepercayaan orang akhirnya punah. Karena apa tuh? Dia memang mau mendapatkan yang diinginkan dengan cara-cara yang salah itu. Nah, justru kita harus ingatkan bahwa nggak bisa begitu, tapi kamu harus jujur dengan apa yang kamu inginkan dan kita tunjukkan niat baik untuk menolongnya. Mungkin kita harus hadirkan bantuan lain atau apa, tapi kita mau terlibat dalam upayanya mendapatkan yang dia inginkannya, namun dengan cara yang halal. Iya, ini memang pola hidup yang banyak terjadi, khususnya pada saat-saat sulit seperti sekarang ini, Pak Pol. Di mana orang itu menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang diinginkan. Betul. Nah, ini kadang-kali juga terbentuk kalau di tempat kerjanya gitu. Kadang-kadang di tempat kerja dia terbiasa melakukan itu, sehingga di rumah pun dia mencoba untuk melakukan itu. Misalkan ada contoh ini Pak Gunawan, saya masih ingat dulu waktu anak-anak masih lebih kecil itu kami tinggal di sebuah rumah di kota Malang ini ya, ada orang yang suka datang meminta uang, orang yang sama. Dan setiap kali datang ceritanya berbeda-beda. Istri saya sakit lah, anak saya sakit lah, istri saya apalah, tukar-tukar terus ceritanya. Nah,
akhirnya tuh memang saya juga bukannya bereaksi dengan belas kasihan karena saya tahu dia berbohong. Pokoknya asal dia dapat yang dia inginkan, dia akan ciptakan segala jenis skenario lah untuk mendapatkan yang dia inginkannya itu. Nah, dan misalkan itulah pasangan kita, ya kita juga harus ajarkan dia. Daripada berbohong, mendingan bilang aja jujur apa tuh yang kau inginkan. Yuk kita coba untuk merancang strategi yang sehat, yang halal untuk mendapatkannya. Ya, ada orang yang juga melakukan strategi itu Pak Bal, siasat berbohong itu, karena tidak mau bertengkar dengan pasangannya gitu. Itu bagaimana Pak Bal? Nah ini memang cukup sering terjadi Pak Gunawan di dalam pernikahannya. Jadi daripada bertengkar, akhirnya ya nggak mengatakan yang benar ya, menutupi perbuatannya. Karena apa? Tidak mau berselisih pandang. Jadi ya cenderung mengiyakan pendapat dan keinginan kita. Namun sesungguhnya pasangan kita itu tidak menyetujui apa yang kita katakan. Nah, sudah tentu ya sikap seperti ini membuat kita frustrasi ya. Sebab kita tidak pernah tahu isi hati yang sebenarnya. Ya. Namun masalahnya adalah jika kita memaksanya untuk menyatakan pendapat, yang merasa lebih tertekan dan makin mencari celah untuk tidak jujur. Nah, menghadapi sikap seperti ini, kita pun perlu memeriksa diri ya. Mungkin kita dipandangnya sebagai penyulut konflik. Itu sebabnya kita mesti bercermin diri, dan jika memang ia peka dengan konflik, kita pun perlu mengubah sikap sehingga tidak cepat bereaksi. Iya, di dalam hal ini memang sangat peka gitu sebenarnya Pak Bol ya. Kalau kita itu berbohong hanya untuk menghindari konflik. Kadangkala pasangan kita mengetahui yang sebenarnya, dan ini malah menimbulkan konflik yang lebih besar daripada ketika kita berbohong tadi Pak Bol. Kadang-kadang ya orang itu akhirnya terjebak ya dalam sebuah pilihan, dalam dua pilihan. Mengatakan sebenarnya dan menuai konflik, atau berbohong agar tidak menuai konflik. Nah, kalau kita tidak mengatakannya, bukankah nanti kalau diketahui pasangan, ini akan menuai konflik yang jauh lebih parah lagi. Jadi, seyogianya lah kita memang terbuka dan jujur ya. Dan ini harus dimulai dari hal-hal kecil. Saya ini menengok ke belakang ya pada pernikahan kami. Saya harus mengakui mungkin 10 tahun pertama itu merupakan kerja keras menanam, membangun fondasi dalam pernikahan kami. Dan godaan terbesar pada saat-saat awal pernikahan adalah tidak membicarakan hal-hal yang dapat menuai konflik. Jadi mengiyakanlah, nggak mau membicarakannya lah, tujuannya agar tidak menuai konflik. Tapi saya perhatikan bahwa pasangan-pasangan nikah yang justru menghindar-hindar dari konflik sehingga nggak mengatakan hal-hal yang sebenarnya, nanti itu akan menuai konflik yang lebih besar. Sebab relasi mereka akhirnya sangat renggang, tidak ada lagi itu kedekatan. Tapi justru yang benar-benar ya menetapkan hati untuk membereskan, meskipun harus konflik, biar dah berkata jujur dah, asal pokoknya nanti bisa akhirnya bersatu kembali. Nah, justru orang-orang seperti inilah yang nantinya menuai keharmonisan. Memang awalnya akan cukup syarat dengan konflik, tapi setelah itu akan makin jarang, dan justru akhirnya lebih banyak ya mendapatkan titik temu di antara keduanya. Ya, jadi sebenarnya konflik di dalam rumah tangga itu sesuatu hal yang lumrah terjadi, tetapi masalahnya bagaimana kita menyelesaikan konflik itu, Pak Oleh. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi memang bukan saja memunculkan konflik, kita harus juga bertekun ya membereskan konflik itu. Iya, Pak Paul, apakah ada hal lain yang bisa kita lakukan? Yang lain adalah ini, kita harus bertanya apakah ketidakjujuran ini merupakan upayanya untuk melindungi diri. Ya, mungkin ia takut kepada kita sehingga ia cenderung berbohong. Misalnya ia menganggap kita adalah pengawas yang mesti dijauhinya. Ada kalanya memang kitalah sumber masalahnya. Misalnya karena kita dulu ya pernah dikhianati, maka kita tidak mudah percaya. Dan kita takut mengalami peristiwa yang sama. Itu sebabnya kita cenderung
memantau pasangan dan menuntut pertanggungjawabannya. Seperti itu ya. Nah, sikap seperti ini dengan mudah menjerumuskan pasangan untuk bersikap tidak jujur. Kendati tidak ada kesalahan yang diperbuatnya. Iya, Bapak, dalam hal ini pelindungan diri itu kan memang setiap orang menginginkan dirinya aman gitu Pak Pol, ya, sehingga dia menggunakan cara tidak jujur itu tadi gitu Pak Pol. Nah, sebenarnya bagaimana supaya dia bisa terlindung, dirinya tetap aman tetapi juga tetap jujur gitu Pak Pol? Maka kalau memang itulah yang menjadi masalah ya antara kita dengan pasangan, nomor satu memang kita mesti bercermin diri dulu ya. Apakah memang kita itu tuh terlalu mengawasi, mau mengecek-ngecek terus begitu. Kalau itulah yang kita lakukan, kita mungkin harus mengurangi ya sikap yang mengecek-ngecek terus menerus. Memberikan dia ruang gerak ya. Untuk yang penting adalah bersikap jujur, bertanggung jawab kepada kita. Tapi kita tidak harus terus menanyakannya kemana, dengan siapa, jam berapa, ngapain aja dan sebagainya. Sikap-sikap memantau yang berlebihan cenderung membuat orang itu takut. Takut akhirnya meskipun tidak berbuat yang salah pun nggak mau mengatakannya. Sebab mereka berpikir dengan makin banyaknya informasi yang saya berikan, berarti ini makin banyak bahan nih untuk nanti ditangkap oleh pasangan saya dan dituduhkan kepada saya kok begini, saya kok begitu. Jadi akhirnya orang-orang ini nih berkata, lebih baik saya membatasi dah arus informasi yang keluar. Makin sedikit dia tahu, makin nggak ada urusan begitu. Maka kita juga mesti ya bercermin, apakah mungkin kitanya nih akhirnya nih terlalu bersemangat mencari-cari bahan untuk nanti bisa mengawasi pasangan kita. Ya, jadi kita harus memberikan kepercayaan kepada pasangan kita itu, Pak Boleh? Betul sekali ya, kita mesti memberikan kepercayaan. Sebab ada kalanya ada penyebab yang membuat pasangan itu tuh akhirnya kok nggak jujur ya. Karena dia dibesarkan di keluarga yang keras ya, Pak Gunawan. Sehingga sedikit saja ada ketidakkonsistenan dalam ceritanya lah, dalam laporannya lah. Wah, cukup untuk membuatnya dipukul ya, dimarahi atau didera. Nah, perlakuan seperti ini biasanya membuat seseorang takut sekali ditemukan kesalahannya. Akhirnya untuk menciptakan rasa aman, dia pun berupaya membatasi arus informasi ya. Karena inilah pengalaman hidupnya dulu. Sedikit tidak konsisten, udah ada orang tuanya langsung menuduh dia berbohong. Sehingga sekarang dengan pasangannya pun begitu dah. Dia takut sekali nanti dia cerita, akhirnya ada ceritanya yang kurang klop atau ada yang dia lupa. Terus dia bilang nggak tahu, terus kemudian ditanya-tanya lagi, dia ingat, dia sebut, pasangan ini bilang, kamu berbohong. Tadi bilang nggak ingat, sekarang bilang ingat. Terus kita berkata, ya memang tadi benar-benar nggak ingat dan sekarang benar-benar ingat. Tapi pasangan kita nggak terima, pasti kamu berbohong dan sebagainya. Nah, jadi ya mesti lihat dua belah pihak ya. Ada kalanya kita lah yang terlalu memang ini ya mengawasi seperti itu sehingga akhirnya dia takut sekali diketahui, meskipun gak ada yang salah pun akhirnya dia tutupi dan akhirnya kita merasa dibohongi dan tambah gak percaya kepada dia. Ya, jadi sebenarnya kita perlu menciptakan rasa aman buat pasangan kita itu untuk mengemukakan apa adanya gitu Pak Boleh. Kalau dia merasa terancam ya pasti dia akan melakukan ini, melakukan kebohongan itu. Betul sekali Pak Gunawan, dan ini bukan hanya berlaku untuk kita sebagai suami istri tapi juga kepada anak-anak. Satu prinsip yang kita ingin tanamkan kepada mereka adalah bahwa kejujuran itu di atas segalanya. Artinya, kalau jujur, maka ya kita akan berupaya sekeras mungkin memaafkan. Pokoknya, kalau jujur, kita akan memaafkan. Nah, prinsip ini adalah prinsip yang kita petik dari Allah sendiri. Ya, meskipun Tuhan mempunyai standar yang tinggi, tapi kalau kita bersedia mengaku dosa kita, ya akan mengampuni dosa kita. Ya murah hati, ya adil, dia akan mengampuni. Tapi yang dia minta adalah kejujuran, mengakui. Jadi Tuhan menekankan itu. Kalau mengakui, dia ampuni. Nah, inilah prinsip yang kita atau nilai hidup yang kita juga mesti tanamkan di dalam keluarga kita. Kalau jujur, saya akan berusaha sekeras mungkin mengampuni. Nah, kalau itu sudah dipercaya, diyakini oleh satu keluarga, maka orang akan hidup di dalam ketenangan. Bapak, ada
pasangan yang mengatakan saya berbohong kepada pasangan itu untuk kepentingan pasangannya gitu Pak Pol. Jadi dia merasa mau melindungi pasangannya itu lewat kebohongan gitu. Itu bisa dibenarkan enggak Pak Pol? Sudah tentu ada waktu di mana kita itu tuh harus berkata, mungkin ini bukan saat yang tepat untuk kami membicarakan atau untuk saya dan pasangan saya membicarakan hal ini. Ya, saya setuju itu, sebab kita perlu hikmat juga. Namun, secara prinsip umum, pada akhirnya kita harus terbuka kepada pasangan kita. Ya, itu misalnya saja ada orang itu yang pinjam uang gitu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Tetapi ketika istrinya tanya, loh, uang ini apa pinjam? Dia katakan enggak gitu. Ini uang hasil kerjanya dia. Itu kan suatu kebohongan sebenarnya Pak. Nah, dalam kasus seperti itu, saya kira jelas ya, dia harus bercerita dengan apa adanya ya, bahwa dia memang meminjam. Nah, meskipun akan menuai konflik, tapi lebih baik dia jujur dan dia berkata, pilihan saya memang hanya dua sekarang ini, tidak meminjam dan tidak ada uang untuk makan, atau saya meminjam dan ada uang untuk makan. Yang penting saya akan benar-benar ya berupaya membayar kembali uang utang saya ini. Ya, jadi tetap tidak bisa dibenarkan gitu Pak Pol ya. Betul. Dengan alasan seperti itu. Nah, kesimpulan dari perbincangan ini apa Pak Pol? Kita tidak dapat ya begitu saja menyamaratakan semua sikap ketidakjujuran. Sebab ada pelbagai penyebabnya. Ya, menegur dan memarahinya seringkali tidak memberi dampak. Jauh lebih efektif mendoakannya dan dengan kasih mengajaknya kembali hidup dengan Tuhan yang telah menjanjikan di Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, ini berlaku untuk kehidupan suami istri juga Pak Pol ya, juga keluarga. Orang tua dan anak-anak Pak Pol ya. Tepat sekali. Oke, terima kasih sekali Pak Pol untuk perbincangan kali ini, dan para pendengar sekalian kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengajar pasangan bersikap jujur. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga.